Cara perolehan aktiva tetap dengan cara pertukaran di mana aktiva tetap yang diperoleh ditukar yang berbeda jenis ya. Jadi pertukarannya ini berbeda jenis. Contoh, aktiva tetap berupa mesin yang harga perolehannya 200 juta. Sudah disusutkan 50 juta. Ini kita tidak menghitung penyusutannya, langsung diketahui disusutannya adalah 50 juta, maka kita tahu nilai bukunya ya, yaitu harga perolehan 200 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta, maka nilai bukunya 50 juta. Ditukarkan dengan aktiva tetap berupa kendaraan ya, yang harga perolehannya 250 juta. Jadi tukarnya dengan kendaraan 250 juta, belum ada penyusutan, ini kendaraan baru ya. Kemudian apabila aktiva tetap mesin diakui 160 juta, aktiva tadi diakui nilainya 160 juta ya. Kita tahu tadi nilai bukunya adalah 150 juta ya, maka diminta perhitungan atas pertukaran aktiva tetap ini. Bagaimana? Sebagai berikut. Kita simpulkan terjadi pertukaran yang berbeda jenis, yaitu mesin ya dan kendaraan. Kemudian kita nilai bukunya, yaitu harga perolehan 200 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta, maka nilai bukunya 150 juta. Kemudian harga pasar mesin, maksudnya mesinnya dihargai pada saat penukaran adalah 160 juta. Kemudian kita bandingkan harga pasar atau harga penjualannya, yaitu 160 juta dikurangi nilai buku 150 juta, maka terjadi laba pertukaran sebesar 10 juta. Ya. Kemudian setelah kita hitung laba atau rugi pertukaran, di sini laba pertukaran yaitu 10 juta, kita menentukan kas yang harus dibayar ya. Ditentukan kas harus dibayar, ini mengabaikan PPN yang mengikuti ya, yaitu harga pasar mesinnya 160 juta, disetujui 160 juta. Ya, sedangkan nilai kendaraan barunya 250 juta. Maka nanti sesuai dengan perhitungan, waktu tukar menambah uang kas 90 juta. Nilai ini adalah nilai DPP, perpajakannya mengikuti. Ya. Atau kita jurnal satu persatu. Pertama, kita mengenolkan kendaraan, yaitu dengan mengkreditannya 250 juta. Ya, angka 1. Kemudian, kebalik ya, saya ulangi. Pertama, kita mengenolkan mesin yang dilepaskan ya 200 juta, mohon maaf, 100 angka 1. Mesinnya sudah 0. Kemudian mengenolkan akumulasi penyusutan, yaitu debit 50 juta. Ya, 0. Saya tulis aja 2 ya, 2, angka 2. Kemudian atas pertukaran tadi ya, memungut PPN ya, memungut PPN yaitu sebesar, di sini sudah 11% ya, yaitu 160 juta dikali 11% yaitu 17.600, kodenya 09 ya. Apalagi yang diketahui, kemudian mencatat laba pertukaran 10 juta di kredit. Kemudian mendebet kendaraannya dibeli. Ini berarti saya tulis 3, 4 ya. Kemudian mencatat kendaraan sebagai aktiva dengan posisi debit 250 juta sesuai nilainya ya. Kemudian mencatat PPN masukan 27.500 sesuai dengan nilainya, yaitu 11% dikali 250 juta. Kemudian kas yang dibayarkan, yaitu selisihnya, memudahkannya total debit ya dikurangi total kredit.
memudahkannya begitu. Maka nilainya adalah 99.900.000. Atau kalau dijelaskan lagi, tadi kita menghitung kas yang dibayarkannya adalah 90 juta. Ya. Kemudian selisih atas PPN-nya yaitu 11%-nya dikali 90 juta. Begitu. Ya, tapi kalau penjelasan itu sulit, langsung saja dihitung selisihnya. Baik, ya, seperti itu. Saya lanjutkan dulu. Di sini adalah untuk pertukaran yang beda jenis. Di sini contohnya mesin dengan kendaraan. Contoh berikutnya adalah pertukaran yang sejenis. Ya, pertukaran yang sejenis. PT Berkah Jaya menukar mesin lamanya dengan mesin baru. Diketahui harga perolehan mesin lamanya adalah 100 juta, ini yang lama, dan akumulasi penyusutannya 75 juta. Maka nilai bukunya adalah 25 juta. Kemudian mesin lama tadi dihargai 30 juta. Ya, kita bandingkan dengan nilai buku, maka laba atau rugi pertukaran aset ya. Nah, nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian mesin barunya itu diperoleh dengan harga 200 juta. Diminta menghitung atas transaksi tersebut. Jadi ini pertukaran sejenis mesin dengan mesin. Nanti ada perbedaannya. Yang pertama sama, atas pertukarannya sejenis mesin dengan mesin, yaitu mesin lama dengan mesin baru, kita menghitung nilai buku mesin lama. Nilai buku mesin lama yaitu 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan 25 juta. Kemudian harga pasar mesin lama tadi disepakati dihargai 30 juta. Maka terjadi laba pertukaran yaitu 30 juta, harga pasar dikurangi dengan nilai buku 25 juta, maka laba 5 juta. Baik. Tetapi sesuai dengan ketentuan akuntansi ya, dalam pertukaran aktiva tetap satu jenis tidak mengakui adanya laba pertukaran. Karena ini satu jenis ya, yaitu mesin dengan mesin, maka tidak mengakui, tidak mencatat adanya laba pertukaran. Kalau tadi kan muncul laba pertukaran. Nah, laba pertukaran diperlakukan sebagai pengurang harga perolehan mesin baru, yaitu 200 juta dikurangi 5 juta. Jadi tidak muncul laba ya, tapi jika laba dia mengurangi harga perolehan mesin yang baru. Jika rugi sebaliknya menambah. Baik. Atas info di sini, maka jurnalnya pencatatannya sebagai berikut ya. Pertama, kita mengenolkan mesin lama dengan mencatat di sebelah kredit 100 juta. Kemudian mencatat atau mengenolkan akumulasi penyusutan mesin lama di sebelah debit 75 juta. Ya. Kemudian mencatat mesin baru 195 juta, yaitu karena dia tadi hitungannya laba, maka mesin barunya nilainya 200 juta dikurangi labanya sebesar 5 juta menjadi 195 juta. Kemudian PPN masukannya di sini masih 10% ya. Paling mudah memang 10%. Kalau 11 itu nilainya kan nggak bulat ya, yaitu 22 juta. Ini nanti tergantung kondisi di tahunnya ya, 22 juta. Ini berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Kemudian memungut PPN, walaupun itu istilahnya ditukar, tapi kan mesinnya dikeluarkan, ya tetap memungut PPN, yaitu kode 09 ya, sebesar 3,3 juta.
Kemudian mencatat kas 188.700 ya. 188.700.000 ya. Menghitungnya sama jumlah debit dikurangi jumlah kredit, seperti itu ya. Jadi itu ada bedanya untuk apa, untuk pelepasan aset sejenis ya, yang sejenis tidak mengakui laba rugi. Jika laba, dia mengurangi harga perolehan aset baru, jika rugi dia menambah. Baik, kemudian pertukaran aset berikutnya. Oke ya, sebentar. Kemudian contoh berikutnya, yaitu pertukaran aset. Data yang disajikan sebagai berikut ya. PT Jaya menukar mesinnya dengan mobil box milik PT Sentosa ya. Jadi ini ada pertukaran PT Jaya yang punya mobil mesin ditukar dengan mobil box milik PT Sentosa. Jadi ini pertukaran yang beda jenis, nanti mengakui laba atau rugi pertukaran waktu menjurnal ya. Datanya sebagai berikut PT Sentosa, yaitu menurut komersial ya, harga perolehannya mobil di PT Sentosa adalah 200 juta. Kemudian fiskal 200 juta. Kemudian akumulasi ada perbedaan di komersial dan fiskal, yaitu komersial adalah 72 juta, fiskalnya 150 juta. Maka nilai bukunya ada perbedaan, di komersial adalah 128 juta, di fiskal 50 juta. Kita tidak membahas ya, tidak membahas kenapa perbedaan ini ya. Kemudian harga pasarnya 180 juta, maka di komersial laba pertukarannya 52 juta, di fiskal 130 juta. Demikian juga membacanya di PT Jaya juga seperti itu. Maka jurnalnya masing-masing adalah sebagai berikut atas informasi. Di sini disajikan tidak ada PPN-nya ya, untuk memudahkan ya. Awalnya mengenal PT Jaya pemilik mesin, awalnya dia jurnalnya adalah mengenolkan mesin dengan mencatat di sebelah kredit sebesar harga perolehannya 250 juta. Ya. Kemudian mengenolkan adanya akumulasi penyusutan mesin yaitu 90 juta, maka sudah nol ya. Kemudian mencatat adanya laba pertukaran yaitu 20 juta. Asalnya dari mana? Dari sini laba pertukarannya ya. Laba pertukarannya dari sini. Tadi yang PT Jaya kan ada laba pertukaran komersialnya adalah 20 juta. Ya, ini komersial ya. 20 juta. Kemudian setelah itu mencatat laba pertukaran 20 juta, mencatat aktiva baru yang diterima 180 juta. Nah. Kemudian di akhir tahun PT Jaya wajib melakukan koreksi fiskal positif atas laba pertukaran yaitu 97.500. Yaitu kita lihat antara fiskal dan komersial di PT Jaya tadi. PT Jaya ini dilihat di PT Jaya komersialnya 20 juta, fiskalnya adalah 117 juta laba pertukarannya. Maka
Untuk komersialnya ini pengakuan labanya lebih kecil daripada fiskal sebesar 97.500, maka mencatat yaitu laba pertukarannya dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 97.500. Kemudian PT Sentosa pemilik mobil box ya, sama, yaitu mobil box dinolkan, dicatat sebelah kredit senilai harga perorangannya 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya di debit yaitu 72 juta, sudah nol kan. Kemudian mencatat laba pertukaran fiskalnya 52 juta di kredit. Kemudian mencatat mesin barunya yaitu 180 juta di debit. Ya. Kemudian di akhir tahun PT Jaya wajib melakukan koreksi fiskal positif yaitu atas selisihnya. Ya, di sini di komersial labanya itu 52 juta, di fiskal labanya 130 juta, maka ini selisihnya adalah 78 juta. Maka dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 78 juta. Begitu ya. Baik, selanjut dulu. Kemudian contoh yang berikutnya. Sama, di sini pertukaran aktiva tetap tapi ada penyerahan kas. Maksudnya di contoh-contoh sebelumnya ya, yang PT Jaya dan PT Sentosa ini betul-betul tukar ya, tidak ada tambahan uang. Oke, kita sepakat tukar tanpa menambah uang. Nah, di sini contohnya sepakat pertukaran tapi menambah uang. Ya, ini bacanya. Soalnya tersebut harga perolehan mesin komersial 200 juta, fiskal 200 juta. Kemudian akumulasi penyusutan tersebut ya, maka nilai buku komersialnya 128 juta, nilai buku fiskal 50 juta. Demikian PT Jaya, harga perolehannya sama 250 juta, akumulasinya penyusutan ada perbedaan, maka nilai buku ada perbedaan juga, komersialnya 160 juta, fiskalnya 62 juta 500. Kemudian harga yang disepakatinya adalah 180 juta. Ya, 180 juta. Maka kita lihat di PT Sentosa ya, atas pertukaran tersebut, di sini maksudnya PT Sentosa dia mengeluarkan uang ya, dia tukar, dia nambah uang. Jadi mengeluarkan uang yaitu sebesar 10 juta, maka nilai komersialnya ya, nilai komersialnya laba pertukarannya 128 juta dikurangi harga pasarnya 180 juta dikurangi nilai buku 128 juta, yaitu ketemunya 52 juta dikurangi uang yang dibayarkan 10 juta, maka labanya 42 juta. Itu menurut komersial laba pertukarannya 42 juta. Di sisi fiskal labanya adalah 180 juta dikurangi nilai buku 50 juta dikurangi 10 juta, labanya adalah 120 juta. Di sini pasti ada perbedaan positif ya. Kemudian di PT Jaya yaitu harga pasarnya 180 juta dikurangi nilai buku ya, nilai buku 120 juta sama dengan 20 juta. Kemudian dia tambah uang, menerima uang 10 juta, maka laba pertukarannya 30 juta. Di fiskal adalah harga pasarnya 180 juta dikurangi nilai buku 62 juta 500 ya, yaitu 117.500. Kemudian dia ditambah uang yang diterima 10 juta. Maka laba pertukarannya 127.500. Di sini ada perbedaan juga, maka dikoreksi fiskal positif sesuai dengan selisihnya yaitu 97.500. Bagaimana pencatatan atas hitungan tersebut? Yaitu
Bagi PT Jaya, ya PT Jaya terlebih dulu di situ dia mengenolkan aktivanya berupa mesin 250 juta. Ya. Kemudian mengenolkan akumulasi penyusutan di sebelah debit 90 juta. Ya. Kemudian mencatat laba pertukarannya sesuai dengan komersial yaitu 30 juta. Kemudian mencatat aktiva baru 180 juta di debit bertambah. Kemudian dia dapat uang kas 10 juta di debit. Ya. Kemudian di akhir tahun waktu melakukan penghitungan SPT tahunan, maka dilakukan proyeksi fiskal positif yaitu 97.500.000, yaitu selisih laba pertukarannya ya 127.500.000 dikurangi 30 juta sama dengan 97.500. Ya. Kemudian bagi PT Sentosa pencatatannya sama, yaitu dia mengenolkan aktivanya berupa mobil di kredit 200 juta, mengenolkan akumulasi penyusutannya di sebelah kredit 72 juta, kemudian mencatat aktiva baru yaitu berupa mesin 180 juta. Atas pertukaran itu dia membayar kas di kredit 10 juta, kemudian mencatat laba pertukaran 42 juta. 42 juta ini asalnya yaitu atas selisih laba pertukaran aset baik antara komersial dan fiskal, yaitu 120 juta dikurangi 42 juta sama dengan 78 juta. Nah, di sini konsepnya seperti itu, nanti langkahnya sama ya, sama. Ini yang contoh ini adalah pertukaran yang beda jenis.